Sebuah telepon dari istrinya ini sangat aneh, karena istrinya sendiri sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Telepon itu pun memberikannya petunjuk untuk mengungkap kasus yang tidak terpecahkan selama setahun terakhir. Nah, misteri apa di balik telepon aneh ini? Dan siapa sebenarnya si penelpon? Dan inilah The Bomb. Di awal film, terlihat sebuah rekaman seorang pria yang dihajar beberapa orang. Di suatu malam yang hujan, terlihat sebuah ambulan dan beberapa polisi yang sedang memeriksa sebuah rumah. Di rumah itu, ada seorang pria yang tertunduk lesu bernama Go Dong-ho. Dong-ho sendiri merupakan seorang pengacara. Sambil menahan air matanya, dia melihat jasad istrinya. Istrinya ini bernama Yeon-so. Di pagi itu, istrinya mendapatkan surat ancaman yang ditujukan ke suaminya. Dia sangat khawatir karena sering mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Tapi Dong-ho bilang untuk tetap tenang dan membuang barang yang sekiranya mencurigakan. Si istri pun memintanya untuk mengambil pekerjaan di perusahaan farmasi jika terus mendapatkan ancaman seperti itu. Tapi Dong-ho tidak merespon. Anak mereka lalu muncul dan bilang bahwa hari ini dia tidak sekolah karena akan ada pertandingan. Sebelum pergi, Yeon-so bilang akan menjemput Dong-ho nanti malam. Siang harinya, saat di kantor, Yeon-so menelpon Dong-ho dan menanyakan keberadaan kunci mobilnya. Karena tidak tahu, Dong-ho pun menutup teleponnya. Di luar, dia sudah ditunggu beberapa reporter yang menanyakan tentang kasus yang sedang ditangani oleh Dong-ho. Dong-ho lalu menemui seorang wanita di penjara dan menunjukkan foto rekaman video dari pria yang dipukuli di awal film tadi. Dong-ho menanyakan di mana rekaman aslinya. Si wanita itu bilang dia akan memberikannya ke Dong-ho begitu dia bebas dari sana. Dong-ho lalu kembali ke kantornya dan membereskan barang-barangnya karena dia akan pindah ke perusahaan farmasi. Rekannya yang membantu melihat foto rekaman tadi. Tapi karena kurang jelas, dia tanya di mana rekamannya asli. Dong-ho pun menjawab, rekamannya ada di rumahnya. Dia lalu mempersiapkan foto itu yang akan dia berikan ke rekannya yang perempuan. Di tempat berbeda, Yeon-so yang bekerja sebagai tenaga medis dihubungi oleh Dong-ho yang bilang bahwa dia akan pulang malam. Ternyata Dong-ho minum-minum dan rekannya yang lain karena hari itu hari terakhirnya. Dia pun memberikan foto tadi sebagai hadiah perpisahan ke rekannya, karena dia tahu rekannya ini sangat ingin mengambil alih kasus tersebut. Tiba-tiba, Yeon-so menelpon. Karena dia masih asik dengan rekan-rekannya, telepon itu pun dimatikan. Padahal, Yeon-so mengalami kecelakaan dan tidak sengaja menabrak mobil orang lain. Sementara Dong-ho masih bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Ketika malam, sekelebat bayangan datang ke rumah Dong-ho yang terlihat sepi. Di waktu yang sama, Dong-ho memutuskan untuk pulang karena dia sudah sangat mabuk. Sempat tertidur sesaat di taksi dan ketika sadar, Dong-ho kaget begitu tahu jam menunjukkan jam 3 pagi. Dia lalu menghidupkan kembali teleponnya dan mencoba menghubungi istrinya. Karena jalanannya macet parah, Dong-ho memutuskan untuk turun di sana. Dia melihat mobil di depannya yang sudah lecet. Ketika masuk, Dong-ho bingung karena semua lampunya mati. Dia memanggil-manggil istrinya, tapi tidak ada respon. Sampai akhirnya, dia sadar bahwa Yeon-so sudah tergeletak di lantai tak bernyawa. Dan jam saat itu menunjukkan pukul 3.30 pagi. Kembali ke masa sekarang, polisi menemukan surat ancaman yang Dong-ho bilang bahwa kadang surat-surat seperti itu sering dia terima saat menangani kasus. Tapi rata-rata semua itu cuma ancaman kosong. Polisi lalu menunjukkan foto mobil hitam yang terparkir di depan rumah Dong-ho. Masalahnya, black box rekaman di mobil Dong-ho sudah dicuri pelaku. Jadi polisi tidak tahu pasti plat nomor mobil hitam itu. Tiba-tiba anaknya datang dan menangis. Dong-ho pun mencoba menenangkannya.
Esok harinya, setiap petunjuk yang dia temukan dia tulis di buku catatan. Runtutan kejadiannya juga dia tulis dengan detail. Tapi pelakunya belum juga berhasil dia temukan. Setahun berlalu, Dong Ho pun pergi ke kantor polisi karena dia dengar ada seorang pria dengan mobil van hitam tertangkap. Polisi bilang bukan dia pelakunya karena di hari kejadian pria itu berada di luar kota. Dong Ho masih mencoba mencari tahu, tapi pria itu malah menyerang balik. Sementara itu, anaknya Dong Ho memenangkan kejuaraan biola. Tapi dia sedih karena ayahnya tidak ada di sana seperti para orang tua lain. Di tempat berbeda, Dong Ho bertemu rekan pengacaranya dulu. Rekannya ini menawari Dong Ho untuk kembali jadi pengacara. Dong Ho pun menolak karena dia ingin fokus menyelesaikan kasus istrinya. Saat akan pulang, beberapa orang sedang kampanye dan memberikan kartu nama bakal calonnya ke Dong Ho. Sebelum pulang, rekannya meminta Dong Ho memikirkan kembali tawarannya tadi. Ketika sampai di rumah, dia melihat sebuah piala. Dia merasa menyesal tidak punya waktu untuk anaknya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk kembali menjadi pengacara agar bisa punya waktu dengan anaknya kembali. Dong Ho lalu bersiap bertemu rekannya yang kemarin. Saat mengantar anaknya ke sekolah, si anak merasa ada yang aneh karena ayahnya berdandan rapi. Lalu Dong Ho bilang dia akan kembali bekerja. Sang anak pun merasa sangat senang. Setelah anaknya turun, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Anehnya, telepon itu dari istrinya yang kebingungan mencari kunci mobilnya. Dong Ho merasa ada orang yang sedang iseng kepadanya. Dia lalu mengikuti seorang perempuan yang sedang menelpon. Tapi setelah didekati, ternyata perempuan itu menelpon orang lain. Dong Ho terdiam, dia mulai merasa ada yang aneh. Sampai dia mendengar suara anaknya di telepon tersebut. Padahal dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya sedang berjalan masuk ke sekolah. Berita menyiarkan tentang fenomena badai matahari, di mana badai ini akan menyebabkan gangguan komunikasi di beberapa tempat. Dan fenomena ini sama dengan yang terjadi setahun yang lalu. Sementara itu, Yonso mendapatkan pesan dari Dong Ho bahwa dia akan pulang malam karena rapat. Yonso lalu menghubungi Dong Ho. Dong Ho di sini merasa sangat aneh, karena lagi-lagi istrinya menelpon. Kali ini, dia menanyakan tentang pesan yang dikirimkan oleh Dong Ho bahwa dia sedang ada rapat sampai malam. Yonso tahu itu cuma alasan Dong Ho saja karena aslinya dia ingin minum-minum dengan teman-temannya. Dong Ho pun mulai percaya, lalu dia menanyakan tentang tanggal ke Yonso agar dia bisa mencocokkan waktunya. Dan ternyata benar bahwa Yonso ada di 1 tahun yang lalu. Dia ada di tahun 2014, sementara Dong Ho dari tahun 2015. Dong Ho pun bilang agar istrinya tidak pulang dulu ke rumah hari ini. Belum selesai Dong Ho ngasih tahu alasannya, Yonso keburu menutup teleponnya karena ada keadaan darurat di rumah sakit. Dong Ho mencoba menghubungi kembali, tapi tidak bisa. Ternyata hanya Yonso dari masa lalu yang bisa menghubunginya. Sore harinya, saat Yonso pulang, anaknya menelpon dan bilang ada suatu barang yang tertinggal. Karena kesal, dia pun nutup teleponnya. Yonso hampir menabrak mobil di depannya. Dia sadar bahwa ini mobil hitam yang dikatakan Dong Ho tadi di telepon. Yonso lalu mengambil jalan lain, tapi mobil itu tiba-tiba mundur dan menabrak bagian belakang mobil Yonso. Sementara Dong Ho di tahun sekarang ini kaget melihat bekas tabrakan di mobilnya berpindah. Dia berpikir mungkin saja masa lalu bisa dia ubah. Dong Ho segera kembali ke rumahnya dan memeriksa buku catatan yang sudah dia buat. Karena waktu terus berjalan, Dong Ho berusaha menghubungi Yonso tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba, Yonso menelpon dan bilang dia sudah ada di rumah. Dong Ho sedikit kesal dan meminta Yonso untuk segera keluar dari rumah tersebut. Dong Ho bilang sebentar lagi akan ada perampok yang datang dan Yonso akan terbunuh. Yonso tidak percaya ucapan dari Dong Ho, apalagi ketika Dong Ho bilang dia dari masa depan. Tiba-tiba, sebuah bel berbunyi. Dong Ho melarang Yonso untuk membukanya. Yonso pun mengecek yang ternyata di depan seorang kurir pengantar paket.
bel berbunyi kembali, Yonso mengangkat saluran komunikasi dan di sini dia kaget karena bukan kurir yang tadi, melainkan seorang pria misterius menggunakan masker. Yonso hanya diam, berpura-pura tidak ada orang di rumah. Tapi tiba-tiba air yang mendidih berbunyi dan terdengar dari saluran komunikasi. Pria itu pun lalu pergi. Yonso semakin khawatir. Dia mencoba memeriksa di sekitar rumahnya. Tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Pria itu terus memaksa masuk sampai memecahkan kaca. Yonso ditarik dan Dongho hanya bisa mendengarkan teriakan istrinya. Untungnya, Yonso berhasil kabur dan meminta tolong ke kurir yang tadi. Tapi, kurir itu malah dibunuhnya. Yonso pun sampai di kantor polisi dan melapor. Karena teleponnya mati, Dongho di tahun 2015 pergi ke kantor polisi dan menanyakan ada kejadian apa 1 tahun yang lalu. Tapi setelah diperiksa, tidak ada kasus perampokan atau pembunuhan setahun yang lalu. Dongho mencoba melihat catatannya, dan ternyata catatan itu kosong. Sementara Yonso di masa lalu bersama polisi ke rumahnya. Polisi bilang bahwa rumahnya sudah diperiksa dan aman. Yonso lalu menelpon dan menanyakan siapa pelakunya. Dongho bahkan sampai sekarang belum tahu siapa pelakunya. Satu-satunya petunjuk, ya cuma mobil van hitam. Dongho lalu meminta Yonso untuk memeriksa black box kamera di mobil. Yonso pun ngasih tahu plat nomornya, lalu Dongho menutup teleponnya untuk memeriksa plat nomor tersebut. Tiba-tiba, seorang pria bernama Jae-hoon mendekat. Dia merupakan seorang polisi. Kembali ke masa depan, polisi tidak bisa memeriksa plat nomor itu karena belum ada kasus apa-apa. Jadi, dia minta tolong ke saudaranya yang dulu. Tapi wanita ini meminta Dongho untuk berhenti melidiki kasusnya Yonso. Dia meminta Dongho untuk mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Dongho pun kaget. Loh, bukannya istrinya sudah selamat? Tiba-tiba, catatan di buku itu muncul kembali. Lalu, sebuah ingatan datang saat Yonso meninggal. Baterai di ponselnya pun juga sisa 5%. Di masa lalu, Jae-hoon pun mencoba memeriksa ke dalam rumahnya Yonso. Yonso bercerita ke Jae-hoon bahwa suaminya yang dari masa depan memperingatkannya, makanya dia berhasil menghindari si perampok. Jae-hoon lalu meminta Yonso untuk menghubungi Dongho kembali. Telepon itu segera diberikan ke Jae-hoon. Di sini, Dongho juga cerita tentang pelaku dan plat nomornya. Jae-hoon lalu menanyakan di mana keberadaan Dongho sekarang. Dongho bilang dia ada di masa depan. Yonso pun bingung ketika Jae-hoon menyebut nama lengkap dari suaminya. Yonso yang penasaran mencoba menanyakannya. Tapi Jae-hoon langsung beralasan tadi saat suaminya pertama kali memperkenalkan diri di telepon. Yonso mencoba menelpon kembali tapi tidak bisa. Karena baterai di HP Dongho sudah habis. Mereka berdua lalu masuk ke dalam. Yonso diminta menjelaskan apa saja yang dia lihat. Nah, Yonso yang semakin curiga ini akhirnya sadar akan sesuatu, yaitu bekas luka di belakang telinga Jae-hoon, sama dengan perampok yang tadi. Yonso lalu berpamitan ingin mengambil sesuatu di mobilnya, tapi karena panik, dia jadi menabrak mobil di belakangnya. Jae-hoon lalu menariknya keluar dan memukulinya. Untungnya, Yonso berhasil kabur meskipun dengan luka di kakinya. Jae-hoon lalu menemui anak buahnya dan meminta mereka menemukan Yonso. Di tahun 2015, Dongho mendapatkan telepon dari saudaranya yang ngasih tahu bahwa pemilik mobil van itu bernama Jae-hoon. Dia juga memberikan alamatnya. Sementara Jae-hoon di tahun 2015 sedang makan dengan anaknya. Anaknya ini punya cita-cita untuk jadi seorang polisi sama seperti ayahnya. Tiba-tiba, seorang pria mendekat. Tapi terlihat bahwa Jae-hoon tidak terlalu menyukainya. Pria itu cerita tentang kasus pembakaran hari ini karena kalah dalam pemilu. Belum selesai bercerita, pria itu segera diusir oleh Jae-hoon. Sementara, di tahun 2014, Yonso berhasil dibunuh. Jae-hoon bermain rapi dan menyembunyikan semua bukti yang mengarah ke dia. Dia lalu menaruh kancing milik Dongho di jasad Yonso. Di tahun 2015, kancing itu menghilang. Pelakunya juga berubah jadi Dongho. Polisi pun mencoba mendekatinya.
Dong-ho segera kabur dari sana menggunakan mobil yang ada di depannya. Kaburnya Dong-ho itu membuat kantor polisi itu dipenuhi wartawan. Nah, ketua tim investigasi ini kebingungan karena orang yang sangat dicari bisa dengan mudahnya masuk ke kantor polisi. Tapi polisi di sana beralasan Dong-ho hanya mau mengisi baterai HP-nya. Info terbaru bahwa di mobil yang dicuri Dong-ho tadi ada senjata ilegal. Sementara Dong-ho mencoba menghidupkan HP-nya. Karena tidak bisa, dia pun berinisiatif pergi ke tempatnya Jae-hoon. Dong-ho pun kaget ketika tahu bahwa Jae-hoon ini seorang polisi. Dia lalu sekalian mencas HP-nya. Dong-ho mencoba mencari petunjuk di sana, sampai dia menemukan surat yang terlihat familiar dan sebuah black box. Kembali di tahun 2014, Yeon-so mencoba bersembunyi dengan kondisi kakinya yang terluka. Di tahun 2015, Jae-hoon kaget melihat rumahnya yang sudah penuh dengan polisi. Polisi ngasih tahu bahwa rumah Jae-hoon baru saja dibobol oleh Dong-ho. Nah, orang yang di restoran tadi pun mendekat. Dia memberikan Jae-hoon sebuah tugas. Tapi Jae-hoon menolak karena Dong-ho sudah membobol rumahnya. Dia takut nanti semuanya ketahuan. Di tempat berbeda, polisi mencoba menggali informasi dari rekannya Dong-ho. Tapi rekannya ini bilang dia sudah setahun tidak bertemu dengan Dong-ho. Sementara itu, Dong-ho mencoba menghubungi anaknya. Anaknya ini menangis dan bilang bahwa ayahnya sudah menghilang selama setahun. Dong-ho bilang dia akan menangkap penjahat yang sebenarnya. Percakapan mereka berdua ternyata disadap oleh polisi. Dan polisi berhasil mendapatkan lokasi Dong-ho. Dong-ho pun menutup teleponnya. Dia hanya terdiam sedih karena anaknya juga tidak mempercayainya. Di tahun 2014, Yeon-so menjahit lukanya. Kembali ke tahun 2015, Jae-hoon tahu keberadaan Dong-ho dari radio kepolisian. Sementara Dong-ho sendiri melihat rekan wanitanya. Tapi di sekitar sana banyak sekali polisi. Jadi Dong-ho berusaha bertemu dengan rekan wanitanya sebelum polisi. Di stasiun, rekan wanitanya itu langsung ditarik, jadi polisi kebingungan kehilangan jejaknya. Dan karena di malam itu ada perayaan, jadi jalanan cukup ramai. Kesempatan itu digunakan oleh Dong-ho untuk berbaur di keramaian pawai. Dong-ho lalu menyerahkan amplop hadiah yang dia berikan dulu ke rekan wanitanya. Tapi amplop itu hilang sebelum dibuka. Nah, rekan wanitanya ini dulu menyelidiki kasus tentang kekerasan yang terjadi terhadap buruh oleh suatu perusahaan konstruksi. Tapi karena tidak adanya bukti, kasus itu pun berakhir damai. Dan hal itu diketuai oleh Park Sae-moon. Dong-ho mencoba mengingat kembali nama itu. Dia ingat bahwa Park adalah bakal calon yang akan mengikuti pemilu. Rekannya ini tanya, di mana rekaman aslinya? Dong-ho pun ingat bahwa rekamannya ada di rumahnya. Dia jadi tahu alasan istrinya dibunuh karena ingin menemukan rekaman tersebut. Tiba-tiba, para polisi menemukan Dong-ho. Dong-ho akhirnya segera kabur. Jae-hoon mencoba mendengarkan ke arah mana Dong-ho ini kabur. Karena banyak sekali polisi di area itu, Dong-ho jadi terpojok. Dong-ho lalu melompat ke beberapa lampion di bawah jembatan. Lampion-lampion itu pun rusak dan listrik mulai padam. Kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Polisi mencoba mencarinya, tapi yang ditemukan cuma amplop yang dipegang oleh Dong-ho. Sementara Dong-ho kebingungan karena amplopnya menghilang. Nah, anaknya ini ternyata melihat Dong-ho masuk ke sebuah gang. Yeon-so di tahun 2014 menelpon. Yeon-so bilang dia saat ini ada di rumah sakit. Nah, Dong-ho meminta Yeon-so untuk mengingat tentang sebuah paket yang dikirimkan ke rumahnya. Tiba-tiba, Dong-ho diserang oleh Jae-hoon. Jae-hoon mengambil HP itu dan kaget mendengar suara Yeon-so. Karena Yeon-so sudah dia bunuh. Dia ingat perkataan Yeon-so waktu itu yang menelpon suaminya di masa depan. HP itu langsung dihancurkan oleh Jae-hoon. Dong-ho lalu menodongkan senjatanya. Jae-hoon tahu bahwa Dong-ho tidak akan berani menembak, jadi Dong-ho pun dihajar kembali. Jae-hoon mengambil kameranya dari Dong-ho, tapi dia tidak menemukan amplopnya. Polisi menemukan mereka berdua
dan Jae-hoon segera kabur. Dia langsung dikejar polisi tersebut. Tapi karena Jae-hoon berlari sangat kencang, jadi polisi itu kehilangan jejaknya. Polisi itu pun kembali menemui Dong-ho. Dong-ho bilang bahwa pria tadilah pelaku yang membunuh istrinya dan dia seorang polisi. Dong-ho juga memberikan kartu nama Park. Dia adalah orang yang mengirimkan Jae-hoon untuk menemukan bukti tentang kasus kekerasannya. Anaknya Dong-ho datang menghalangi polisi agar ayahnya bisa kabur. Dong-ho lalu menemui saudaranya. Di kantor polisi, Park dimintai keterangan. Tapi karena kurangnya bukti, Park diperbolehkan pulang. Park lalu menemui Jae-hoon dan memintanya untuk membunuh Dong-ho. Jae-hoon menolak karena polisi sudah melihat wajahnya. Park mengancam akan memberitahu anaknya Jae-hoon kalau ayahnya ini seorang pembunuh. Di tempat berbeda, HP milik Dong-ho diperbaiki. Setelah selesai diperbaiki, Yeon-so menelpon kembali. Dia ingat tentang paket yang dibicarakan oleh Dong-ho. Jadi, dia akan pergi ke rumah. Tapi Dong-ho melarang karena itu akan sangat berbahaya. Dong-ho bilang dia yang dikambing hitamkan dan dijadikan pelaku oleh Jae-hoon. Nah, dia punya sebuah ide. Dia menaruh pisau yang ditusukkan Jae-hoon. Jadi, jika rencana ini gagal, Dong-ho bisa mengambil barang bukti tersebut. Dong-ho menghubungi rekannya. Dia meminta rekannya menjaga anaknya karena dia akan mengambil barang buktinya di rumah sakit. Yeon-so menelpon kembali dan mengarahkannya di mana Yeon-so menyembunyikan bukti tersebut. Hujan pun turun dan perlahan suara di telepon menghilang. Dong-ho lalu kembali ke mobilnya, tapi mobil itu malah ditabrak dari belakang. Jae-hoon pun keluar, tapi saat mendekat, ternyata Dong-ho tidak ada di mobilnya. Ternyata Dong-ho sudah ada di belakangnya menodongkan senjata. Kali ini Dong-ho benar-benar menembakkan senjatanya. Jae-hoon sadar dan dia langsung kabur. Alarm berbunyi dan basement itu pun tertutup. Dong-ho untungnya bisa keluar tepat waktu. Karena gagal, Park meminta anak buahnya untuk membunuh Jae-hoon. Di tahun 2014, Yeon-so kembali ke rumahnya, dan anak buah Jae-hoon yang tahu segera melapor. Sementara di tahun 2015, anak buah Park dibunuh oleh Jae-hoon, dan polisi menemukan alat buktinya. Kembali ke tahun 2014, Yeon-so sadar bahwa di rumahnya sudah ada Jae-hoon, jadi dia berusaha kabur. Dong-ho menelpon, tapi itu ternyata Dong-ho di tahun 2014. Dong-ho yang setengah mabuk bingung dengan pertanyaan dari Yeon-so. Yeon-so pun takut kalau Dong-ho pulang, dia akan dibunuh oleh Jae-hoon. Jadi, dia mencoba mencari suaminya di kemacetan jalan. Tapi, pencarian itu terhenti karena Jae-hoon tepat di depannya. Dong-ho keluar dari taksi, tapi dia tidak sadar Yeon-so ada di sekitar sana. Dengan pisau di tangannya, Jae-hoon meminta Yeon-so untuk mengikutinya. Nah, di tahun 2015, anaknya Dong-ho diantarkan pulang oleh rekan pengacaranya. Tapi ternyata, Jae-hoon sudah menunggunya di rumah. Ternyata, rekannya Dong-ho ini ada di pihaknya Park selama ini. Dong-ho dihubungi dan diminta untuk datang ke rumah membawa pisau tersebut. Beberapa saat kemudian, Dong-ho sampai di rumahnya. Kembali di tahun 2014, Yeon-so dimasukkan ke dalam bagasi. Nah, di bagasi tersebut ada mayat kurir di awal film tadi. Si kurir menjatuhkan pisau lipat. Yeon-so dibawa ke dalam rumah. Jae-hoon menanyakan di mana dokumennya. Yeon-so menjawab ada di lantai 2. Padahal dokumen itu tepat ada di depannya. Nah, kesempatan itu digunakannya untuk melepaskan ikatannya. Kembali di tahun 2015, Dong-ho menyetrum Jae-hoon. Saat Jae-hoon pingsan, dia melepaskan ikatan anaknya. Tapi Jae-hoon cepat tersadar dan menghajar Dong-ho. Anaknya mencoba membantu, tapi Jae-hoon langsung menyeretnya. Sementara di tahun 2014, Jae-hoon kebingungan karena Yeon-so menghilang. Jae-hoon pun akhirnya diserang. Nah, Jae-hoon di masa sekarang jadi punya bekas luka. Dong-ho segera menghentikannya agar si anak bisa kabur. Dong-ho berhasil ditusuk dan Jae-hoon segera menuju ke lantai atas.
Jae-hoon langsung mencekik anaknya Dong-ho, dan di saat yang sama di tahun 2014, Yeon-so juga dicekik. Untungnya, jam menunjukkan jam 3.30, di mana pas saat Dong-ho sampai di rumahnya dan bisa menyelamatkan istrinya. Masa depan lalu berubah. Park ditangkap atas kejahatannya. Keluarga ini pun menikmati momen-momen bahagia mereka. Di tahun 2015, Dong-ho tersadar. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Anaknya keluar dari kamar dan Dong-ho langsung memeriksa keadaan anaknya. Yeon-so juga keluar dan Dong-ho langsung memeluknya. Yeon-so sadar bahwa Dong-ho ini lagi mabuk. Dong-ho sangat senang karena dia bisa merubah masa lalu keluarganya. Tiba-tiba ada sebuah telepon misterius. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Bond. Sebenarnya ada satu film yang ceritanya juga tentang mengubah masa lalu dan masa depan, yang konsepnya sama seperti film ini yang judulnya Kok. Kalau kalian mau nonton, bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.